Kita awali dengan ungkapan meminta saran dalam bahasa Inggris. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan memberi saran dalam bahasa Inggris atau giving suggestions. Berikut adalah ungkapan-ungkapan memberi saran dalam bahasa Inggris. Kita awali dengan yang pertama dengan why don't you atau why don't we, yang diikuti oleh kata kerja dasar, verb one atau bare infinitive, infinitive tanpa tambahan ing atau ing, tanpa tambahan ed atau ed sebagai bentuk keduanya maupun bentuk ingnya. Why don't you itu artinya kenapa kamu tidak. Why don't we, kenapa kita tidak, bla bla bla. Contoh kalimatnya, yang pertama di sini menggunakan why don't you. Di sini ditambahkan dengan infinitifnya go. Kata kerja pertamanya go. Why don't you go to bed? Kenapa kamu tidak pergi ke tempat tidur? Maknanya bisa jadi kenapa kamu tidak istirahat? Kenapa kamu tidak tidur? Contoh lain, di sini menggunakan why don't we. Jadi you atau we-nya menyesuaikan dengan siapa yang kita beri saran. Why don't we visit Kuta Beach? Kenapa kita tidak mengunjungi pantai Kuta? Jadi di belakang why don't we itu visit, mengunjungi. Itu adalah kata kerja pertama juga. Kita sekarang lanjutkan ke ungkapan memberi saran berikutnya. Yang kedua adalah menggunakan if I were you, I would, atau if I were you, I wouldn't. Jadi if I were you, I would, ini bentuk negatifnya adalah if I were you, I wouldn't. Would ini dibaca would, sedangkan wouldn't ini adalah singkatan dari would not, yang disingkat dengan menjadi wouldn't. If I were you, if jika, I saya, were adalah you kamu. Jika saya adalah kamu, I would saya akan, atau I wouldn't saya tidak akan. Masih diikuti oleh kata kerja pertama atau infinitive atau base verb di verb one, kata kerja dasar. Contoh kalimatnya di sini, if I were you, I would see a doctor. Jika saya adalah kamu, saya akan melihat seorang dokter. Maksudnya saya akan mengunjungi dokter atau saya akan berobat ke dokter. Ini memberikan saran pada teman yang sakit misalnya. Jika saya adalah kamu, saya akan pergi ke dokter. Contoh yang kedua, di sini adalah bentuk negatifnya. If I were you, I wouldn't eat junk foods. Junk foods adalah makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak bagus untuk tubuh kita. Jadi if I were you, jika saya adalah kamu, I wouldn't eat, saya tidak akan makan junk foods, makanan yang tidak sehat. Baik, kita akan lanjutkan ke ungkapan giving suggestion berikutnya. Ungkapan memberi saran yang ketiga yang akan kita bahas adalah ungkapan memberi saran dengan menggunakan could. Could maknanya dapat atau bisa. Di sini tulisannya told, bacanya could. Jadi bukan call, could. Di sini menggunakan we could atau you could. Subjeknya tergantung siapa yang kita beri saran. Kalau kamu ya you. Kalau sarannya untuk kita juga jadi we. You could, we could. Could di sini diikuti oleh masih sama yaitu kata kerja pertama, verb one atau infinitive. Jadi dia kata dasar yang mengikutinya. Contoh di sini, we could go to the park. We could go to the park. Could diikuti oleh go. Yang berwarna kuning itulah kata kerja dasarnya. We could go to the park. Jadi sarannya kita bisa pergi ke taman. We could go to the park. Contoh yang kedua
menggunakan you. You could visit Kuta Beach. Kamu bisa visit, mengunjungi, kata-kata dasar. Kamu bisa mengunjungi pantai Kuta. Bisa juga ditambahkan always. Ya, always di sini maknanya selalu. Jadi you could always practice your English. Kamu bisa selalu melatih bahasa Inggrismu. Berikutnya, you could bisa ditambahkan depannya maybe, mungkin. Ini untuk membuat sarannya lebih softer, mungkin lebih lembut. Maybe you could stop smoking. Mungkin kamu bisa berhenti merokok. Atau bisa juga ditambahkan, it would be nice if. Akan sangat bagus jika. Akan sangat menyenangkan jika. It would be nice if we could study together. Akan sangat bagus jika kita bisa belajar bersama-sama. Ya, itulah ungkapan memberi saran dengan menggunakan could. Sekarang kita lanjutkan ke ungkapan memberi saran berikutnya. Ungkapan memberi saran yang keempat yang akan kita bahas yaitu menggunakan you should atau you shouldn't. Should artinya seharusnya, sedangkan shouldn't adalah bentuk negatif dari should, yaitu should not yang disingkat menjadi shouldn't. You should dan you shouldn't ini diikut oleh kata kerja pertama, masih sama dengan bentuk ungkapan-ungkapan sebelumnya yang juga diikut oleh kata kerja pertama. Contoh kalimat menggunakan should di sini adalah you should study harder. Study adalah bentuk kata kerja pertama dari belajar dalam bahasa Inggris. You should study harder artinya kamu seharusnya belajar lebih giat. Contoh yang kedua menggunakan shouldn't. You shouldn't eat sweets. Kamu seharusnya tidak makan manisan, sweets, permen. Kemudian memberi saran dengan you should juga bisa ditambahkan I think di depannya. I think you should study more. Saya rasa kamu seharusnya belajar lebih lagi. I think di sini mungkin untuk membuat sarannya lebih softer atau lebih halus. Bisa juga tambahkan maybe di depannya. Maybe you should stop smoking. Mungkin kamu seharusnya berhenti merokok. Berikutnya sama dengan you should, you shouldn't juga bisa tambahkan dengan I think. Begitu juga dengan maybe. I think you shouldn't go to the cinema. Saya rasa kamu seharusnya tidak pergi ke bioskop. Baik, kita lanjutkan ke ungkapan memberi saran berikutnya. Ungkapan memberi saran yang kelima adalah menggunakan why not. Dan sama juga dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya, why not diikuti oleh kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Contoh kalimat menggunakan why not adalah why not go on diet. Why not artinya kenapa tidak. Why not go on diet? Kenapa tidak pergi diet? Maksudnya, kenapa tidak melaksanakan diet? Contoh lain, why not visit Kuta Beach? Kenapa tidak mengunjungi pantai Kuta? Masih visit, kata kerja pertama. Kita lanjutkan ke ungkapan memberi saran berikutnya. Ungkapan memberi saran yang keenam menggunakan let's. Let's ditambah juga dengan infinitive atau kata kerja pertama. Masih sama dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya. Let's sendiri adalah singkatan dari let us. Let us. Ayo kita. Contoh kalimatnya, let's visit Kuta Beach next week. Ayo kita mengunjungi pantai Kuta minggu depan. Ya. Let's go to the park. Ayo kita pergi ke taman. Misalnya ada orang yang lagi merasa bosan, kita harus kemana gitu. Jadi diberikan saran, let's go to the park. Ayo kita pergi ke taman. Jadi let's diikut oleh kata kerja pertama. Sekarang kita lanjutkan ke ungkapan berikutnya. Ungkapan yang ketujuh adalah menggunakan you had better atau disingkat you'd better. Tidak harus menggunakan you di sini. Bisa juga we had better. Ada we'd
better. You'd better dan we'd better di sini masih juga diikuti oleh infinitive atau kata kerja pertama. Masih sama dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya diikuti oleh kata kerja pertama. Had better-nya berarti lebih baik atau sebaiknya. Contoh, you'd better go to bed. Kamu sebaiknya pergi ke tempat tidur atau kamu sebaiknya beristirahat. You'd better stop smoking. Kamu lebih baik atau sebaiknya berhenti merokok. Bisa juga dibuat negatif dengan menambahkan not di belakang better. You'd better not go to school. Kamu sebaiknya tidak pergi ke sekolah. Mungkin karena masih sakit, disarankan tinggal di rumah. We'd better go to school. Kita lebih baik pergi ke sekolah. Itu beberapa contoh menggunakan you had better atau you'd better dan we'd better. Ungkapan memberi saran yang ke-8 menggunakan ought to atau sering diucapkan oughta. Oughta sendiri artinya adalah seharusnya, sama dengan should. Dan oughta pun diikuti oleh kata kerja pertama atau infinitive. Contoh kalimatnya, you ought to get a new car. Kamu seharusnya memperoleh mobil baru. Maksudnya kamu seharusnya membeli mobil baru. Contoh lainnya, you ought to go on diet. Kamu seharusnya melakukan diet. Ya, itulah contoh menggunakan ought to untuk memberi saran. Kita lanjutkan dengan ungkapan memberi saran berikutnya. Berikutnya, ungkapan memberi saran yang ke-9 menggunakan might. Might artinya mungkin. Di sini contohnya menggunakan it might be a good idea to. Diikuti oleh kata kerja yang pertama. Masih sama dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya. Contoh, it might be a good idea to go to bed early today. Mungkin lebih baik untuk tidur lebih awal hari ini. Contoh lain, it might be a good idea to visit Kuta Beach. Mungkin ide yang bagus untuk mengunjungi pantai Kuta. Contoh lain, tidak menggunakan it might be a good idea lagi, tapi langsung subjek dengan might. We might study English together. Kita mungkin bisa belajar bahasa Inggris bersama. We might go to the park. Kita mungkin bisa pergi ke taman. Oke, kita lanjutkan ke ungkapan memberi saran berikutnya. Ungkapan memberi saran yang ke-10 ini sedikit berbeda, menggunakan how about. Nah, how about di sini tidak diikuti oleh kata kerja dasar atau verb one, kata kerja pertama, seperti halnya yang ungkapan yang sebelumnya, tapi diikuti oleh verb dengan ing, kata kerja dasar yang berisi bentuk ing-nya. Jadi, how about plus verb ing. Selain itu, how about juga bisa diikuti oleh noun, kata benda, atau noun phrase, frase benda. Contoh, di sini yang pertama, how about diikuti oleh verb ing, go menjadi going. How about going to the cinema? Bagaimana kalau atau bagaimana dengan pergi ke bioskop? Berikutnya di bawahnya, dia diikuti oleh frase benda. Tidak ada kata kerja, tapi frase benda. How about the new Chinese restaurant? Bagaimana dengan restoran Cina yang baru itu? Contoh berikutnya di bawahnya ini menggunakan kata kerja lagi. How about watching a movie? Bagaimana dengan menonton film? Watch, menonton, tambah ing jadi watching. How about ini juga bisa diikuti oleh benda langsung. Misalnya ketika orang bingung milih mau makan apa, disarankan how about pizza? How about hot dog? Itu misalnya. Kemudian how about hampir sama dalam memberi saran maka dengan what about. How about watching a movie? What about watching a movie? What about talking to your boss? Bagaimana kalau ngomong sama bos kamu? Tapi what about sebenarnya jarang dipakai memberi saran, lebih banyak dipakai untuk menyanggah atau
menunjukkan ketidaksetujuan. Kemudian how about bisa juga diisi do you feel di tengah-tengahnya. How do you feel about? Jadi maknanya akan menjadi apa yang kamu rasakan tentang. Maknanya juga sini akan menjadi bagaimana menurutmu kalau. Bagaimana menurutmu dengan. How do you feel about watching a movie? Bagaimana menurutmu dengan menonton sebuah film? Kita lanjutkan ke ungkapan memberi saran berikutnya. Ungkapan memberi saran yang ke-11 hampir sama polanya dengan how about, yaitu menggunakan have you tried, tapi di belakangnya sama dengan how about, yaitu verb ing atau frase benda atau kata benda. Noun phrase atau noun. Contoh kalimatnya, have you tried wearing glasses? Pernahkah kamu mencoba mengenakan kacamata, memakai kacamata? Contoh kedua, have you tried searching on internet? Pernahkah kamu mencoba menjelajahinya di internet atau mencarinya di internet? Atau bisa juga diikuti oleh frase, have you tried Balinese food? Pernahkah kamu mencoba makanan Bali? Atau kata benda bisa mengikuti have you tried ini. Misalnya, have you tried pizza? Have you tried hamburger? Itu misalnya. Oke, kita lanjutkan ke ungkapan memberi saran berikutnya. Ungkapan memberi saran yang ke-12 menggunakan I suggest atau I suggest. Di sini I suggest memiliki beberapa pola yang berbeda. Yang pertama, I suggest atau I suggest bisa diikuti oleh verb ing. Jadi verb dengan ing. Contoh, I suggest upgrading your smartphone. Saya menyarankan memperbaharui ponsel pintarmu. Selain itu dia bisa juga diisi your. I suggest you upgrading your smartphone. Saya menyarankan kamu memperbaharui ponsel pintarmu. Nah, selain itu, suggest bisa juga diikuti oleh subjunctive mood. Jadi, subjunctive ini adalah bentuk pengandaian. Nanti kita bahas tentang subjunctive terpisah di video yang lain. Oke, I suggest that dalam kurung, ya, in bracket, that-nya. Kenapa dalam kurung? Karena bisa diisi, bisa juga tidak diisi, no problem. I suggest that you, nah di sini setelah I suggest dengan that ataupun tanpa that, itu diikuti oleh subjunctive langsung, subjeknya, lalu verb one. Dalam subjunctive ini, kata kerja pertama selalu kata kerja dasar tanpa ed, tanpa ing, tanpa bentuk s atau es. Walaupun subjeknya singular, tunggal, ini kebetulan you, orang kedua subjeknya. Kalaupun dia orang ketiga tunggal, tetap juga upgrade, bukan upgrades tambah s, bukan. Ya, jadi tetap dia verb one, base verb, kata kerja dasar tanpa tambahan ed, ing, ing-nya ataupun s atau es. Jadi, jika di sini she suggest that she upgrade her smartphone, tetap upgrade tanpa s. I suggest you upgrade your smartphone. Jadi, saya menyarankan kamu memperbaharui ponsel pintarmu. Nah, di sini ada yang bentuk merah. Kenapa? I suggest you to verb one. Seringkali terjadi kesalahan di mana suggest you dikulit to atau I suggest to. Misalnya, I suggest you to upgrade your smartphone. Ini salah, dalam bahasa tidak bisa seperti ini karena dia adalah bentuk subjunctive di sini. Jadi tidak boleh ada to-nya. I suggest you upgrade, bukan I suggest you to upgrade your smartphone, tidak. I suggest you upgrade your smartphone tanpa to. Tidak juga I suggest to upgrade your smartphone, tidak juga. Kalau I suggest di belakangnya upgrading, langsung ing. I suggest you upgrade, I suggest upgrading.
Jadi tidak boleh I suggest you to upgrade atau I suggest to upgrade, tidak boleh. Itu spesial untuk suggest. Baik, kita lanjutkan ke ungkapan memberi saran yang berikutnya. Ungkapan memberi saran yang ke-13 yang akan kita bahas adalah menggunakan I recommend. Recommend seperti yang kita tahu artinya adalah merekomendasi atau memberi rekomendasi atau memberi saran juga maknanya di sini. Recommend polanya hampir sama dengan suggest tadi, ya, di mana recommend diikuti juga dengan verb ing atau verb ing, seperti contoh I recommend upgrading your smartphone. Masih contoh yang sama biar bisa dibandingkan bahwa polanya sama. Saya merekomendasikan untuk memperbaharui HP-mu. Nah, di sini I recommend juga diikuti oleh verb ing sama dengan suggest tadi. Begitu juga dengan your di sini. Bisa diisi your sama dengan suggest juga. I recommend your upgrading your smartphone. Berikutnya, I recommend juga bisa diikuti oleh subjunctive mood. Ya. I recommend that dalam kurung plus subjunctive, sehingga karena dia sama subjunctive maka verbnya verb one base verb, kata kerja dasar tanpa imbuhan apa-apa lagi, tanpa bentuk ing, tanpa ing, tanpa bentuk id, tanpa s atau es di belakangnya, walaupun subjeknya orang ketiga tunggal. So, I recommend that you upgrade your smartphone. I recommend you upgrade your smartphone. Gitu. Dan sama juga ini merah warnanya, sama dengan suggest, I suggest, I recommend juga tidak bisa diikuti oleh to. Jadi, I recommend you to upgrade your smartphone itu salah. Tidak boleh juga I recommend to upgrade your smartphone, juga nggak bisa. Jadi itu bentuk saran dengan I recommend. Kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir yang kita bahas, yaitu menggunakan advice. I advise, saya menyarankan, menasihati. Di sini advice juga punya pola yang sama dengan I suggest maupun I recommend. I advise plus verb ing. I advise upgrading your smartphone. Sama masih. Juga bisa I advise you upgrading your smartphone. Sama persis dengan yang tadi, dengan suggest maupun dengan recommend. Juga bisa diikuti oleh subjunctive. Sama juga dengan suggest maupun recommend tadi. I advise that you upgrade your smartphone. I advise you upgrade your smartphone. Tapi di sini spesialnya advice, dia bisa. Nah, dia bisa diikuti oleh to. I advise you to upgrade your smartphone. Ini bedanya. Ya, jadi kalau tadi suggest sama recommend tidak bisa. Sedangkan advice lebih fleksibel. Dia bisa diikuti oleh I advise you to upgrade your smartphone. Baiklah, itulah ungkapan memberi saran dalam bahasa Inggris yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada 14 ungkapan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita akan lanjutkan ke ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanggapi saran dalam bahasa Inggris atau responding to suggestion.